Shalom, saudara saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ya hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh memuji namanya. Dalam renungan kita bulan ini yaitu Mi Amor, cintaku. Ya, saya percaya bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk kita betul-betul mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang akan kita lakukan untuk Dia. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama Tuhan.
Engkaulah jaminan hidupku. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku. Percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau ada bagi kami Tuhan. Dan bersyukur buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Jadi kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk Engkau menolong kami dalam kebenaran firman pada hari ini Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami ya Tuhan, bahwa kami untuk kami lebih lagi ya Tuhan Yesus mengenal-Mu. Ajar kami untuk kami lebih Tuhan merindukan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka hati kami dalam nama Yesus kami berdoa. Dan Yesus haleluya. Amin. Shalom, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini kami bisa mendengarkan kembali firman-Mu. Buka hati kami, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk dapat menerima setiap firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini kami akan terus maju dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kita akan belajar tentang firman Tuhan dari Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung kau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegarahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun pasti dia akan dihina. Ada banyak hal yang kita akan pelajari pada hari ini mengenai Kidung Agung ini. Maksud dari firman Tuhan pada kesempatan ini, ya kita sebagai anak muda, kita harus menjaga hati kita dan hidup kita. Dan tujuan dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, ketika kita menjaga hati dan hidup kita, kita menjadi orang yang baik. Pergaulan kita akan menjadi baik. Pandangan kita akan menjadi baik untuk masa depan kita. Dan yang terakhir, memberikan dampak melalui hidup kita kepada orang lain. Dari ayat yang tadi kita baca, ada hal-hal yang penting yang kita akan pelajari pada kesempatan ini.
Yang pertama adalah cinta itu adalah pemberian Tuhan yang indah. Mungkin sebagian orang tidak merasa bahwa cinta itu indah, tetapi bagi orang yang mengalaminya, dia akan merasakan bahwa cinta itu sangat indah. Karena itu adalah pemberian Tuhan, bukan dibuat-buat. Dan itu datang dari hati kita. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Ayat ini menekankan bahwa cinta adalah pemberian Tuhan, di mana sudah ada dalam kandungan ibu, dan ketika dilahirkan ke dalam dunia, dia sudah membawa bibit cinta dari Tuhan. Betapa hebatnya cinta itu. Dunia akan merasa tawar, dunia akan terasa dingin, hampa kalau tidak ada cinta. Dikatakan selanjutnya di dalam ayat yang ke-6, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Jadi penulis Raja Salomo menuliskan keinginannya kepada seorang gadis, yaitu gadis sulam. Keinginannya yang begitu dalam kepada gadis ini muncul dari hati yang tidak dibuat-buat. Tetapi ketika dia melihat gadis sulam ini, dia jatuh cinta. Berapa banyak anak muda sama seperti Raja Salomo ini mempunyai cinta kepada seseorang. Itu namanya jatuh cinta. Dikatakan di dalam ayat ini adalah meterai. Apa itu meterai? Meterai adalah tanda ingat selalu. Jadi kalau dilihat dari perawakan gadis sulam ini, sebetulnya gadis sulam ini tidak cantik, secara kulitnya aja hitam. Tetapi Raja Salomo yang melihat, dia mengatakan itu cantik. Lebih cantik dari istri-istrinya yang banyak dan juga unik-uniknya. Jadi cinta adalah pemberian dari Tuhan kepada setiap kita, kepada dunia ini, supaya ada satu warna dalam dunia ini. Dunia tidak jadi dingin dan hampa karena cinta. Cinta diberikan kepada manusia karena Allah itu sendiri adalah cinta. Pemilik cinta itu, karena Allah itu adalah kasih. Dikatakan di dalam surat Korintus. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang dapat kita kerjakan saat ini? Kita harus kembali ingat kasih dan cinta Tuhan yang luar biasa buat kita. Mungkin hari-hari kita belakangan ini sudah mulai dingin terhadap kasih Tuhan, terhadap cinta Tuhan. Kita tidak lagi merasakan bagaimana Tuhan Yesus yang mati buat kita adalah karena cintanya buat kita. Kita belajar dari ayat ini supaya kita mengerti dan menyadari bahwa hanya Tuhan yang memberikan cinta yang indah buat kita. Manusia tidak bisa merebutnya karena cinta Tuhan itu indah dan luar biasa. Jadi kembalilah kepada kasih dan cinta Tuhan. Mungkin pertama kita mengenal Tuhan Yesus, kita mempunyai cinta yang menggebu-gebu. Kita begitu dalamnya mengasihinya. Kita sampai lupa hari, lupa yang lainnya, karena kita hanya memikirkan Tuhan. Kita hanya melihat kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Kita menjadi orang yang radikal. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan. Tuhan ingatkan melalui firman-Nya ini, siapapun kita belajar kembali ingat cinta Tuhan dan merespon kembali cinta Tuhan yang sudah mungkin pudar dari hidup kita. Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan pemilik cinta itu dalam hidup kita. Hal yang kedua yang kita pelajari, cinta memiliki kekuatan. Bagian yang kedua, cinta kuat seperti maut, artinya tidak dapat digantikan, dilumpuhkan oleh apapun. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Cinta sangat berkobar-kobar. Uang tidak dapat membeli cinta, dan apapun tidak bisa untuk menggantikan cinta. Kisah Romeo and Juliet adalah contoh bagaimana mereka dapat
menghadapi berbagai masalah, halangan, tantangan. Karena cinta bisa buta tanpa memandang apapun. Orang yang jahat bisa menjadi baik karena cinta. Raja Salomo tahu bahwa kekayaannya tidak dapat membeli cinta gadis sulam ini. Raja Salomo bertepuk sebelah tangan karena cintanya tidak dapat terbalaskan oleh gadis sulam ini. Sudah yang terkasih dalam nama Tuhan, kekuatan cinta itu dapat melakukan apapun, dapat menerjang apapun, budaya, bangsa, dan apapun tanpa memandang. Makanya banyak orang bilang cinta itu buta, karena tidak bisa melihat lagi mana yang baik dan mana yang tidak. Tidak lagi bisa berpikir secara jernih, karena cinta itu datang dengan kekuatannya sendiri. Saya pernah juga mengalami hal ini. Di masa muda saya juga pernah beberapa kali cinta itu datang. Tetapi itu membutakan hati dan pikiran saya. Karena saya lebih memikirkan hati saya yang saya punya cinta kepada satu orang. Kalau yang lain datang, seperti udah nggak ada lagi. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau memang cinta itu datang kepada diri saudara, rajutlah dengan baik. Karena cinta suci, tidak ada kekotoran, tidak ada unsur nafsu. Jadi jangan kejar nafsu baru cinta. Tapi cinta yang murni itu tidak dapat dilandasi dengan nafsu. Anak-anak muda kenapa sekarang banyak terjerumus kepada pernikahan yang tidak baik, yaitu sebelum menikah sudah kumpul bersama. Banyak sekali kita lihat anak muda yang lupa belajar, lupa sekolah, lupa melakukan hal-hal yang baik, yang berguna. Karena apa? Lebih mementingkan cinta. Dan banyak juga anak muda yang saat ini mengabaikan imannya dan menikah dengan orang-orang yang tidak seiman karena cinta. Banyak sekali bisa tergantikan cinta yang sesaat dengan cinta Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sebagai anak muda, kita adalah harapan bangsa, harapan orang tua, harapan gereja. Supaya kita tahu cinta yang bagaimana yang harus kita tempatkan ketika kita diberikan cinta dari Tuhan. Kekuatan apa yang harus kita lakukan, dan kita tidak mengabaikan cinta Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Bangkitlah kembali cinta saudara-saudara kepada Tuhan. Kalau cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Jadi saudara-saudara, jagalah hidup masa mudamu dengan cinta yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Yang berikutnya adalah hal yang ketiga. Cinta memberikan harapan akan masa depan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, cinta membuat hidup kita punya harapan, punya gairah. Di dalam ayat yang tadi kita baca, seperti nyala api Tuhan. Masa depan terasa indah dan bahagia. Banyak orang ketika berada dalam satu cinta, dia merasa hidupnya tidak ada lagi yang lain selain hanya dia dan dia. Ada 5 musuh cinta yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah, kalau di dalam cinta tidak ada kekecewaan. Di dalam Markus 6 ayat 3 dikatakan, bukankah ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi di dalam cinta tidak boleh ada kekecewaan. Yang kedua adalah, di dalam cinta tidak ada kepahitan. Ayub 10 ayat 1, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Jadi dalam cinta tidak boleh ada kepahitan terhadap siapapun.
Jadi kalau memang Tuhan izinkan kita tidak jadi dengan orang yang kita cintai, kita lepaskan kepahitan kita. Yang ketiga adalah di dalam cinta tidak boleh ada kebencian. Amsal 10 ayat 12 dikatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi dalam cinta tidak boleh ada kebencian. Tidak boleh membenci satu dengan lainnya, karena kita tidak bisa bersatu. Buang akar kepahitan, buang akar kekecewaan, buang akar kebencian. Yang keempat adalah di dalam cinta tidak boleh ada nafsu. 2 Samuel 13 ayat yang ke-14. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, nyala. Jadi di dalam cinta tidak boleh ada nafsu. Karena kalau kita baca dalam pasal ini, Amnon mengingini saudaranya sendiri. Sebetulnya tidak boleh. Akhirnya diperkosalah saudaranya itu. Sehingga bukan lagi cinta yang muncul, tapi kebencian yang lebih besar daripada cinta. Jadi cinta dan nafsu itu berbeda. Kita harus bisa membedakan. Saya rasa semua kita di sini, saudara-saudara semua, tidak ada yang begitu ya. Amin. Yang kelima adalah akar cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi di dalam cinta tidak ada keinginan kita akan uang. Jadi kita harus buang itu semua. Kalau kita sudah buang ini semua, maka semua yang kita miliki, cinta yang datangnya dari Tuhan, itu akan memberikan kita gambaran harapan masa depan yang indah dan bahagia. Sehingga kita tidak akan putus asa ketika cinta kita tidak terbalaskan. Yang perlu diingat adalah cinta Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kita tidak kecewa ketika orang lain tidak membalas cinta kita. Kita tidak sakit hati ketika orang lain tidak membalas cinta kita. Kita juga tidak menyalahkan Tuhan karena kita tidak bisa membalas cinta orang, atau orang tidak bisa membalas cinta kita. Jadi melalui firman Tuhan pada hari ini, kita belajar banyak tentang Salomo, Raja Salomo. Ketika dia menulis surat kitab ini, Kidung Agung, dia menyadari bahwa cinta itu suci, murni, dan datangnya dari Tuhan, dan semuanya dijaga, dipersembahkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Goal dari firman Tuhan adalah raihlah hidup yang penuh arti dengan dicintai dan mencintai. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan memberikan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan melindungi engkau dari sekarang sampai selamanya. Kiranya kasih Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan di dalam rohnya yang kudus akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.